Pace Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusi akan membawakan renungan kepada kita pada hari ini, tanggal 16 November 2020. Perikop Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Demikian bunyinya. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian Injil Tuhan. Judul renungan ini, melihat dengan mata iman menyelamatkan. Saudara-saudari, penglihatan sering melambangkan iman yang memberi terang dan arah hidup baru. Hidup seorang buta menjadi berubah sama sekali ketika dia dapat melihat dengan mata kepala. Lebih dari itu tentu ketika mata imannya melihat. Pada zaman dulu, bahkan sekarang ini pun, nasib orang buta itu sering tergantung dari kedermawanan atau kemurahan hati orang lain. Perikop Injil hari ini mengisahkan orang buta yang lagi minta-minta di pinggir jalan di Jericho. Waktu itu Yesus lewat dan tentu ada orang banyak mau melihat Yesus. Si orang buta ingin tahu apa yang sedang terjadi. Orang banyak memberitahu bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. Orang buta itu tidak mau melewatkan kesempatan baik itu. Dia sudah mendengar dan mengetahui siapa Yesus itu. Maka ia pun berseru dan minta dikasihani. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan berseru makin keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Berseru makin kuat serta memohon belas kasih untuk disembuhkan. Walau orang banyak menyuruh dia diam, justru makin keras dia berseru untuk dikasihani. Memang seorang buta itu sudah tahu tentang Yesus dari cerita atau apa yang diomongkan orang tentang Yesus itu. Memang berita tentang Yesus sudah menyebar dan tersiar dan dicari dan ditemui banyak orang untuk mendengar pengajaran maupun mohon kesembuhan langsung dari Yesus. Karena itu tidak heranlah begitu dia tahu bahwa Yesus sedang lewat, spontan dia berseru. Usaha orang buta itu mendapat tanggapan. Terjadi dialog yang mengharukan antara Yesus dan orang buta itu. Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dengan rendah hati dan penuh harap orang buta itu bermohon, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Yesus pun menanggapinya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Seketika itu juga orang buta melihat. Iman orang buta itu berbuah keselamatan, yaitu mata melihat. Mata imannya telah lebih dulu melihat Tuhan. Ia pun sembuh dan melihat secara terang, baik mata kepala maupun mata iman. Dari kisah Injil hari ini nyata bahwa iman itu menjadi suatu daya dorong dalam diri dan menjadi keyakinan diri bahwa iman itu jalan keselamatan dan menyelamatkan. Beriman dan percaya kepada Yesus Kristus itu adalah menyelamatkan. Iman itu memang karunia, suatu tarikan Tuhan kepada setiap orang agar percaya. Boleh jadi karena ada tanda dan sabda dan cara-cara lainnya. Dan untuk semakin beriman itu memang harus ada sikap seperti mulai dengan kesediaan mendengar. Dengan mendengar, menyimak, akhirnya percaya. Itulah yang dialami si orang buta sampai akhirnya dia melihat Yesus secara sempurna, baik mata kepala terlebih dengan mata iman. Iman kepada Yesus itu bukan semata-mata pada mata kepala, tetapi lebih pada mata iman. Beriman kepada Yesus sungguh pengakuan dari batin terdalam dengan penyerahan diri total. Dan memang pada saat inilah tentu akan ada pengalaman keselamatan. Saudara-saudari, keteguhan iman dan pengharapan memampukan kita untuk mengatasi banyak persoalan hidup dalam bentuk apapun. Iman juga menghantar kita pada keyakinan bahwa daya ilahi Tuhan dapat membuat yang di luar pemikiran kita. Oleh mata iman, kita makin tajam melihat dan merasakan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Oleh iman, pengharapan akan semakin dihidupkan, yang memberikan kita rasa optimis dan semakin berupaya untuk menggapai yang kita inginkan. Imanlah yang membukakan mata dan hati agar dapat mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita tajamkan mata iman kita dengan merenungkan sabda Tuhan agar kita semakin dapat melihat dan mengalami karya dan keagungan Tuhan dalam hidup harian kita. Kita akan semakin dapat percaya dan antusias dalam hidup ini bila mau mendengar dan menyimak sabda Tuhan. Sempatkanlah waktu selalu untuk mendengar sabda dan berjumpa dengan Tuhan. Semangatlah selalu dan selamat beraktivitas. Salam sejahtera.